Assalamualaikum. Hai Mams, selamat datang kembali di Dapur Umfat. Kali ini yang selalu menghiasi meja tamu kita mulai bulan Ramadan hingga Lebaran, yaitu nastar. Ratunya kue kering ini selalu jadi primadona tiap hari raya. Pembuatannya yang panjang dan tak jarang menemui kegagalan membuat kita perlu memahami faktor-faktor kegagalannya. Yuk kita simak pembahasannya. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nastar premium. Nastar premium ini menggunakan butter sebagai salah satu komponen yang bisa meningkatkan cita rasa. Siapkan seluruh bahan-bahan dalam wadah bersih. Kemudian cara pembuatannya adalah masukkan butter ke dalam wadah. Mams bisa mempergunakan satu jenis butter atau mengkombinasikan beberapa jenis butter. Kemudian masukkan margarin. Untuk mentega atau butter ini sebelumnya telah saya simpan di dalam lemari es dan saya keluarkan hingga bersuhu ruang. Kemudian kita mixer beberapa saat hingga butter dan margarin tercampur. Gunakan kecepatan rendah, lalu kita bisa masukkan gula halus. Mixer kembali. Lanjutkan memixernya sesaat, lalu kita bisa masukkan kuning telur. Dalam proses pencampuran atau pengocokan dengan mixer ini, Mams perlu memperhatikan agar proses pengocokan ini tidak terlalu lama dilakukan untuk mencegah adonan melebar pada saat kita panggang. Saya biasa berpatokan tidak lebih dari 2 menit untuk pengocokan margarin, mentega, gula halus, dan telur. Kemudian setelah 2 menit dan semua bahan 3 komponen itu tercampur seluruhnya, kita bisa lanjutkan dengan meratakan seluruh bahan yang ada di bowl ini dengan spatula. Setelah itu, kita bisa lanjutkan memasukkan bahan lainnya. Di sini kita akan masukkan tepung terigu protein rendah. Jika Mams mempergunakan tepung terigu protein rendah yang curah, Mams bisa sebelumnya mensangrai terlebih dahulu untuk menciptakan daya tahan kue nastar yang lebih baik. Namun, jika Mams mempergunakan tepung terigu dengan kemasan merek, biasanya saya langsung menggunakannya tanpa mensangrainya terlebih dahulu. Setelah itu, aduk rata dengan mempergunakan spatula hingga seluruh bahan yang telah kita masukkan bisa tercampur secara merata. Saya memasukkan tepung terigu dalam 2 tahapan mengingat kali ini saya membuatnya dalam 2 resep. Masukkan kembali tepung terigu yang ada dalam wadah. Kemudian kita ayak terlebih dahulu. Untuk memudahkan kita dalam proses pencampuran ini, bahan-bahan kering yang kita gunakan sebaiknya melalui proses pengayakan terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari tepung-tepung yang bergerindil karena proses penyimpanan lama yang kita lakukan. Setelah seluruh tepung kita masukkan dan kita ayak, kemudian kita masukkan susu bubuk dan kita masukkan juga tepung maizena. Penggunaan tepung maizena dimaksudkan untuk menghasilkan tekstur serta lapisan luar yang sempurna, membuat kue lebih renyah tapi tidak keras dan tetap lembut. Aduk rata kembali seluruh bahan-bahan yang telah kita masukkan. Semakin kita aduk, kita akan merasakan bahwa adonan yang kita aduk akan semakin berat. Jika demikian, maka saya biasanya beralih dengan menggunakan ujung-ujung jari saya dalam mencampurkan adonan agar lebih mudah tercampur. Dan cara ini cukup efektif sambil kita merasakan konsistensi adonan yang kita aduk di ujung-ujung jari kita. Cara ini cukup efektif untuk tetap menjaga titik leleh dari mentega yang memang memiliki titik leleh yang rendah. Setelah seluruh bahan tercampur secara merata dan tidak ada yang menempel di dasar wadah, kita bisa bulat-bulatkan adonan menjadi beberapa bagian.
Lalu kita letakkan di atas wadah piring seperti ini. Kali ini karena saya membuat 2 resep, maka saya membaginya dalam 5-6 bulatan besar. Sebelumnya kita bisa padat-padatkan adonan. Setelah ini, bulatan-bulatan adonan besar ini akan kita masukkan ke dalam lemari es. Ini dimaksudkan untuk mempermudah kita dalam membentuk bulatan-bulatan kecil pada proses pengisian selai nanas. Setelah berada di dalam lemari es selama beberapa saat, keluarkan satu bagian adonan, ambil sesuai berat yang diinginkan, pulung-pulungkan, kemudian pipihkan, dan kita siap memasukkan selai nanasnya. Kita ambil satu bagian adonan untuk jadi bantalan jari kita. Lalu kita bulatkan dan pastikan bahwa semua bagian dari nastar ini telah tertutup rapat dan kita bulat-bulatkan. Kali ini untuk berat kulitnya saya timbang masing-masing 7 gram dan untuk berat isian selai nanasnya saya timbang masing-masing seberat 3 gram. Mengingat berat isian minimal 50% dari berat kulit. Dalam prakteknya, berat kulit nastar dan berat isian selai nanasnya bisa bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan dan selera pasar. Proses pengisian isian selai nanas dan membulat-bulatkan nastar ini sebisa mungkin dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama untuk mencegah nastar tidak mengeras setelah matang. Proses ini merupakan proses yang sangat krusial, mengingat seringkali kita mengalami kegagalan di proses ini. Dan pastikan komponen-komponen pembentuk nastar ini melalui proses pembuatan yang benar sehingga kegagalan yang saya maksudkan tidak terjadi. Salah satu komponen pembentuk nastar ini yaitu selai, pastikan dibuat dengan proses yang betul-betul kering. Hal ini mencegah nastar ketika dipanggang nanti tidak retak atau terbelah. Selai yang tidak kering sempurna dalam pembuatannya bisa menyebabkan ketika proses pemanggangan akan mendorong lapisan kulit nastar menjadi retak dan terbelah. Setelah seluruhnya kita bulat-bulatkan dalam satu loyang, kemudian masukkan adonan ke dalam oven yang sebelumnya telah kita panaskan di suhu 140 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 25 menit. Pengaturan suhu ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan menghasilkan nastar yang sempurna. Pastikan suhu oven kita tidak terlalu tinggi untuk mencegah adonan kaget yang bisa mengakibatkan adonan retak dan terbelah. Dan pada loyang yang saya pergunakan, saya tidak mengolesi sama sekali dengan olesan apapun, mengingat ketika dipanggang maka kandungan minyak pada mentega dan margarin akan keluar seperti sekarang yang kita lihat ini di bagian bawah nastar. Sambil menunggu proses pemanggangan selesai, kita bisa siapkan isiannya, yaitu masukkan kuning telur. Saring terlebih dahulu kuning telur untuk menghindari lendir-lendir yang mungkin terbawa. Dengan menyaringnya, kita akan memperoleh kuning telur yang betul-betul mulus. Setelah tersaring seluruhnya, kemudian kita bisa menambahkan pewarna kuning telur, mengingat telur yang saya gunakan ini bukan telur omega, sehingga untuk mempercantik warna kita bisa tambahkan 1-2 tetes pewarna warna kuning telur dan tambahkan 1 sendok makan air. Bahan 1 sendok makan air ini agar kuning telur lebih encer sehingga mudah menempel pada permukaan nastar. Setelah diaduk rata, kita bisa mulai mengolesi seluruh permukaan nastar. Gunakan kuas yang sesuai ukuran nastar
dan lakukan pengolesan ini tipis-tipis saja, tidak berlebihan atau jangan sampai melebar-melebar ya Mams. Dengan mengolesi ke seluruh permukaan nastar, kita ingin menghindari kegagalan yang sering kali terjadi, yaitu ketika nastar matang, lapisan olesannya terangkat ke atas. Proses pengolesan ini memang tidak mudah ya Mams, sebab nastar sebelumnya telah kita panggang sehingga tidak lagi menempel pada dasar loyang. Itu sebabnya dalam proses pengolesan permukaan nastar ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran, mengingat nastar akan sering bergerak ke beberapa arah ketika kita oleskan. Seperti yang saya sampaikan tadi, penambahan air pada olesan kuning telur ini dimaksudkan untuk memberi lapisan pertama yang cukup kokoh dan tidak akan terlepas ketika matang nanti. Air akan mengencerkan kuning telur yang akan membuat kuning telur mudah menempel pada permukaan nastar. Hal ini akan menjadi lapisan dasar yang menguatkan lapisan berikutnya. Setelah beberapa saat mengolesi permukaan kulit nastar dengan polesan kuning telur, kita bisa diamkan beberapa saat hingga polesan mengering. Dan sambil menunggu polesan yang pertama ini mengering, kita bisa melanjutkan mempersiapkan polesan yang kedua. Dalam hal ini, pada mangkok yang sama saya tambahkan lagi kuning telur, mengingat jumlahnya sudah berkurang dari jumlah pertama tadi kita masukkan. Jangan lupa untuk selalu menyaring kuning telur ini untuk menghindari lendir-lendir atau kotoran pada telur yang mungkin terbawa. Setelah kita menyaring kuning telur ini, kemudian kita bisa memasukkan bahan campuran lainnya ke dalam olesan kedua ini. Agar warnanya tetap sama, kita tambahkan sedikit lagi pewarna warna kuning telur. Rekaman bagian ini terulang lagi. Kita masukkan 1 sendok makan minyak ke dalamnya dan 1 sendok teh susu kental manis. Pada polesan kedua, penambahan minyak ini untuk menciptakan efek mengkilap dan penambahan susu kental manis ini untuk menciptakan karamelisasi pada permukaan kulit nastar yang akan membuat kulit nastar menjadi glowing dan berwarna cantik. Setelah olesan pertama mengering, kita bisa melanjutkan mengolesi olesan kedua ini di atas permukaan olesan yang pertama. Lalu biarkan kering. Setelah kering, kita bisa menambahkan glitter emas. Letakkan di atas wadah dan mempergunakan kuas yang berbeda. Kita bisa olesi glitter emas ini ke atas permukaan kulit nastar yang telah mengering setelah diolesi dengan olesan kedua tadi. Proses pengolesan glitter emas ini lebih mudah kita lakukan, mengingat dengan sedikit menempelkan di permukaan saja glitternya sudah tertempel dengan mudah. Glitter emas ini adalah glitter emas khusus makanan ya Mams, jadi tidak akan berbahaya dan berefek apapun untuk makanan yang kita buat. Ini akan menambah cantik penampilan nastar yang kita buat.
Pada proses ini kita bisa mulai memanaskan oven, dan setelah seluruh bagian permukaan nastar kita olesi dengan glitter emas sebagai lapisan terakhirnya, kita bisa lanjutkan ke proses pemanggangan. Masukkan loyang berisi nastar yang telah diolesi ke dalam oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian panggang dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit dengan api atas saja. Pada proses pemanggangan kedua ini, saya gunakan api yang lebih rendah mengingat nastar telah setengah matang atau matang di proses sebelumnya. Kita hanya menyempurnakan memanggang untuk mematangkan bagian atas. Dan inilah dia, nastar premium bola emas kita telah jadi. Selanjutnya, kita dinginkan nastarnya terlebih dahulu. Setelah sudah bersuhu ruang dan kita diamkan beberapa saat pada suhu ruang, kita bisa mulai memasukkan ke dalam toples. Saya melapisi dengan cup kecil ini terlebih dahulu, untuk kemudian saya masukkan ke dalam toples. Untuk menjaga kualitas nastar agar dapat bertahan lama pada kemasan, proses pendinginan pada suhu ruang ini harus betul-betul kita lakukan, mencegah nastar agar tidak bulukan atau berjamur selama proses penyimpanan. Satu kemasan ukuran 250 gram ini bisa terisi 24 nastar. Dan inilah dia, nastar premium bola emas kita telah jadi. Bagian dalamnya matang sempurna dengan serat nanas yang terlihat, dan kita bisa mengemasnya dalam kemasan seperti ini. Dengan mempergunakan kemasan seperti ini, nilai jual dari nastar kita akan semakin meningkat dan bisa dijadikan sebagai souvenir. Tutorial cara pengemasan dengan mempergunakan kemasan sekat seperti ini akan kami bagi tutorialnya dalam link yang kami sebutkan di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton tayangan ini ya Mams. Nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.